apa? Kaca pembesar biasanya digunakan untuk Melihat objek kecil. melihat objek yang kecil, tapi objeknya masih tampak oleh mata. Karena terlalu kecil maka dilihat menggunakan kaca pembesar agar bayangannya terlihat lebih besar sehingga bisa diamati oleh alat optik yang diberikan Allah kepada kita, yaitu mata. Luar biasa ini mata ini, alat optik sempurna. Nah, ya, sepandai-pandai manusia membuat tiruan, kamera secanggih apapun megapikselnya tidak akan bisa menyaingi alat optiknya Allah. Ya, baik. Sudah tertampil di layar kalian? Sudah belum? Belum. Ya, karena memang belum pakai koser. Nah, ini sekarang sudah muncul? Sudah. Tidak ya, baik. Loop kaca pembesar. Loop. Jangan ditambahin kayak gini ya. Jadi apa? Loop you, Pak. Dan gitu ya. Baik, loop itu adalah kaca pembesar. Gambarnya ya kurang lebih seperti inilah. Konsepnya kaca pembesar itu menggunakan cermin atau lensa. Jawab, cermin atau lensa? Cermin atau lensa, ada jawaban lain? Lensa. Nah, sekarang Pak Eko mau tanya, apa perbedaan cermin dan lensa? Apa perbedaan cermin dan lensa? Nuril Misfa, bisa dengar suaranya Pak Eko? Ya, bedanya cermin sama lensa apa menurut kamu? Browsing dulu. Kedengar yang ketik keyboardnya. Cermin dan lensa. Coba dibantu Jaslin. Mana tadi? Jaslin bisa dengar suaranya Pak Eko? Ya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya. Apa perbedaan cermin sama lensa? Kalau cermin itu datar. Datar. Oke. Kalau lensa? Cembung. Cembung. Oke. Lensa yang datar ada nggak? Ada. Cermin yang cembung atau cekung ada nggak? Nggak ada, Pak. Masa. Baik. Ya. Perbedaan antara cermin dan lensa adalah sifatnya apabila dia dikenai oleh cahaya. Ya. Apabila ada cahaya yang mengenai suatu permukaan cermin, ya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan sehingga memantul cahayanya, bayangannya memantul. Contohnya kamu kalau pakai bedak itu di depan cermin yang bisa memantul, ya, maka itu disebut dengan cermin, memantulkan cahaya. Kalau lensa itu ada yang dipantulkan, ada sedikit, tapi yang paling dominan adalah cahayanya diteruskan atau dibiaskan. Nah, coro bodone bahasa sederhananya menembus, tidak dimantulkan. Itu lensa. Ya. Jadi kamu mau bercermin, ngilu, ngaca, sisiran, pakai bedak, itu pakai cermin apa pakai lensa? Pakai cermin. Kalau kamera itu cermin apa lensa? Lensa. Karena apa? Tembus pandang. Cahayanya nembus, dibiaskan. Kalau jendela itu cermin atau lensa? Kaca jendela. Dilihat dia nembus atau enggak. Kalau nembus berarti sifatnya dia sebagai lensa. Kalau kamu lihat pakai motor, pakai mobil, lihat spion, itu cermin atau lensa? Cermin, karena bisa memantulkan, tidak menembus, bisa membedakan ya. Nah, kacamatanya Refki itu yang pakai frame hitam, kelihatan matanya sekarang. Kalau tadi kelihatan rambutnya. Nah, itu kacamatanya Refki, kacanya itu cermin atau lensa? Lensa, Pak. Lensa, karena sebagian besar cahayanya itu dibiaskan. Paham ya? Bisa membedakan ya? Ya, jadi jangan sampai kalau kamu ditanya adikmu, ditanya temanmu, apa bedanya cermin sama lensa? Ya, gitu. Cermin untuk bercermin, lensa untuk berlensa. Enggak kayak gitu ya. Nah, sebenarnya itu bahannya sama.
cermin itu sebenarnya juga lensa, tapi di sisi yang lain di bagian belakang itu dilapisi dengan logam. Nah, sehingga logam itu yang bisa memantulkan cahaya, kemudian permukaan cerminan yang halus membuat pantulannya itu sudutnya bagus, sempurna, maka dia bisa memantulkan cahaya. Itu ya, bisa membedakan ya. Ini kok hilang semua ini videonya ini. Kenapa? Koneksi atau kenapa ini? Koneksi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, kok share lagi. Baik, coba cek. Pak Abe belum di-unmute katanya. Oh ya, ini baru saya masukkan. Sudah ya. Connecting. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Kita bisa memprediksi berapa perbesaran bayangan yang sudah diperbesar menggunakan siluk tadi. Dengan kaca pembesar dengan cara M. Apa itu M? Mirror perbesarannya. M sama dengan SN dibagi dengan F. Apa itu SN? SN adalah jarak terdekat mata normal. Jarak mata normal. Nah, kalau mata kalian masih normal, mata kita masih normal, itu jarak normalnya adalah 25 cm. Berapa? 25. Harusnya mata kita dalam kondisi 25 cm masih bisa baca. Tapi kalau mata ini sampai mendelik gitu, berakomodasi, maka mata kita sudah tidak normal. Lalu bagaimana Pak kalau tidak normal? Dibantu dengan alat namanya kacamata. Nah, SN-nya 25 cm. Pak, kok saya pernah menemukan soal yang SN-nya 33? Ikut soal. Kalau tetapan tanpa diketahui, maka SNA 25 gitu. Sama kayak gravitasi, kalau kalian tidak diketahui biasanya pakai 9,8 apa pakai 10? Pakai 10. Kalau di soal mintanya 9,8, kamu juga harus pakai 9,8. Sama kayak kecepatan bunyi di udara 340. Kalau soalnya minta 330 ya kamu ikut sesuai soal. Bisa dipahami ya? Baik. Apa itu F? Apa F? F adalah fokus atau jarak fokus. Jarak fokus dalam sentimeter. Lupa kenapa dalam sentimeter? Karena biar ini kalau sentimeter ini juga sentimeter. Kalau ini dalam meter, ini juga harus dalam meter. Nanti kalau sentimeter dibagi sentimeter dicoret-coret semua habis. Tinggal perbesarannya. M adalah perbesaran dalam kurung kali satuannya. Kok kali Pak? Iya. Biasanya kalau kamu mau cetak foto, Mas cetak foto mau diperbesar berapa kali, gitu kan ya? Baik. Paham ya sampai sini ya? Sederhana ini. Bisa lah untuk kalian ini terlalu sederhana. Baik. Ini SMP juga pernah kalian pelajari. Contoh soalnya, misalkan sebuah loop. Nah, ini memiliki fokus adalah 5 cm. Maka berapakah perbesarannya? Maka M adalah berapa? 25 cm dibagi dengan 5 cm. Zret. 25 bagi 5 berapa? 5 kali. Berarti bayangannya diperbesar 5 kali. Kalau tadi panjangnya adalah 10 cm, tingginya 10 cm, setelah pakai loop kaca pembesar, panjangnya menjadi berapa? 50 cm. Paham? 5 kali ini adalah kondisi mata normal ya. Ini kondisi mata normal. Ini adalah rumus untuk mana ini kursornya? Untuk normal. Bagaimana kalau tidak normal? Kalau tidak normal disebut dengan mata berakomodasi. Ya. Nah, sini ya, kecil lagi. Nih ya.
mata sedang berakomodasi. Rumusnya adalah M sama dengan SN dibagi F ditambah 1. Kalau operasi matematika kayak gini, dikali dulu apa ditambah dulu? Kali dulu apa atau ditambah dulu? Kali dulu. Ya, ini adalah rumus untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, Pak, apa itu mata berakomodasi? Basa Jawa ini matanya mendelik. Nah, coba kalian coba kalian letakkan satu jari di depan muka kalian. Yuk, coba semuanya praktekkan. Letakkan satu jari di depan muka kalian. Kira-kira jaraknya ya 30 cm lah. Sudah? Ayo, semuanya dipraktekkan. Semuanya dipraktekkan. Sudah? Dipraktekkan semua. Jarinya di depan muka kurang lebih 30 cm. Kalian fokus melihat ujung jarinya. Lihat ujung jarinya. Oke? Mata masih aman ya. Gerakkan ujung jari kalian itu mendekat ke muka perlahan tanpa merubah fokus mata kalian. Semakin dekat, terus sampai makin dekat. Fokus terus. Ya. Siapa yang bisa merasakan otot mata menegang karena melihat fokus yang semakin dekat dengan mata? Angkat tangan. Ya. Nah, kemampuan menegang atau mengendurnya otot mata itu disebut dengan akomodasi. Apa? Akomodasi. Ya, jadi kalian bisa membedakan kalau mata kamu melihat HP itu kok masih normal, oh sampai ini ya. Oh, ini matanya normal, tidak berakomodasi. Tahu-tahu lihat Instagram ada postingan, ada opa-opa ganteng sekali, langsung matanya gini mendekat ini. Wow, ini matanya berakomodasi ini. Karena melihatnya dengan seksama, fokusnya ini matanya dibikin fokus, ototnya menegang. Disebut dengan akomodasi. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Baik. Sehingga kalau misalkan kasusnya sama, soalnya sama. Kasusnya sama, maka perbesarannya adalah M sama dengan 25 cm dibagi 5 cm ditambah 1 sama dengan, ini kalian hitung dulu, 5 ditambah 1 sama dengan 6 kali. Beda atau sama? Beda. Jadi nanti besok kalau ujian ataupun di soal-soal itu dikasih pilihan A, B, C, D, E. Ini dikasih pilihan. Salah satu pilihan itu ada 5 kali, 6 kali. Jadi dikasih jawaban mata tidak berakomodasi dan dikasih jawaban mata berakomodasi. Kalau yang ditanyakan mata tidak berakomodasi, ternyata adalah kamu ngitungnya pakai yang mata berakomodasi. Alhamdulillah, ketemu jawabannya. Kamu ngitung jawabannya dengan yakin, dengan sangat yakin menjawab B. Ternyata kunci jawabannya yang betul adalah yang hati-hati ya, harus jeli ya. Terkadang di option itu juga menyediakan jawaban yang salah. Kemungkinan kamu ngitung ini jawabannya ini. Yakin banget. Yes, ketemu jawabannya yang C. Ternyata setelah dikoreksi salah. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, ini tak Microsoft dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita review sebentar. Kaca pembesar, nama lainnya adalah loop. Fungsinya adalah memperbesar bayangan agar benda yang kecil bayangannya menjadi besar sehingga bisa dilihat oleh mata. Rumusnya adalah M, mirrornya perbesaran sama dengan
SN dibagi dengan F. Apa itu SN? Apa? Jarak mata normal. Berapa sentimeter? 25. 25. Apa itu F tadi? Jarak fokus. Oke, ada dua rumus. Dalam kondisi satu, mata normal. Yang kedua adalah mata berakomodasi maksimal. Apa bedanya? Tambah 1. Ya, bedanya ditambah 1 kalau untuk mata berakomodasi maksimal. Paham ya? Ya, ini terlalu mudah untuk kalian. Bisa. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang pernah mendengar mikroskop? Pernah. Benar, apa itu mikroskop? Ya, mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda yang mikroskopis, ya, kecil. Kalau mikroskopis terlihat oleh mata nggak? Tidak. Nah, kemungkinan tidak ya. Kalau tadi kita menggunakan kaca pembesar itu untuk melihat benda yang masih terlihat oleh mata, tapi ukurannya kecil. Tapi kalau udah pakai mikroskop, itu ukurannya sudah mikro, mata nggak bisa melihat, maka kita menggunakan mikroskop. Ya. Nah, lupa kan biologi juga dipelajari ya. Biologi kalian mempelajari bagaimana cara menggunakan mikroskop. Untuk apa? Hasilnya seperti apa? Lah, di fisika kita bakalan memprediksi perbesarannya berapa kali. Nah, kalau kamu jeli itu di mikroskop itu ada lensanya, ada dua, okuler sama objektif. Okuler itu yang atas, objektif yang dekat objek bawah. Itu ada tulisannya kali 10, kali 40, kali 30, ya kan? Nah, kali 30, kali 40 itu adalah perbesarannya. Kalau yang bawah kali 30, yang atas kali 40, totalnya berapa? 40 kali 30. 1200, berarti dikalikan 1200, bayangannya diperbesar 1200 kali. Nah, untuk mendapatkan kali 10 kali 40 ini yang akan kita pelajari. Baik, diperhatikan. Ini adalah ilustrasi gambar bayangan mikroskop. Ya. Ini ada benda. Ya. Nah. Ini banyak yang itu ya, keluar terus masuk, keluar masuk itu ya, karena jaringannya. Ya, ini punya Pak Eko jaringannya sedang tidak begitu stabil. Orang ini lampu Pak. Iya. Baik, sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Baik. Ini adalah gambar penampakan dari sebuah benda yang sedang diteliti menggunakan mikroskop. Bagian ini yang Pak Eko lingkari ini, warna merah. Pak Eko lingkari ini adalah bendanya. Ini mikroskop memiliki dua buah lensa, 1, 2. Berapa lensa? 2. Yang dekat dengan benda disebut dengan lensa objektif. Dekat dengan benda, objek, maka disebut dengan lensa objektif. Dekat benda atau objek. Kemudian satunya disebut dengan lensa okuler. Okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Ya. Dekat mata ini disebut dengan lensa okuler. Yang dekat benda disebut dengan lensa objektif. Berapa lensa? 2. Ya. Lensa okuler, perhatikan. Lensa okuler ini disebut sebagai loop apa? Loop. Tadi sudah kita pelajari. Jadi ibarat ini adalah lensa objektif dengan menggunakan lensa positif diperbesar 1 kali ini. Perhatikan, lihat. Lihat semua, lihat. Ini benda, ya. Ini benda. Masuk ke lensa objektif menjadi bayangan nih. Ini bayangan ya. Ini bayangan. Diperbesar. Sudah diperbesar ya. Posisinya terbalik. Nah, ini benda yang sudah diperbesar oleh lensa objektif. Padahal ini bayangan.
si bayangan ini dianggap benda oleh si okuler. Kasihan ya, dia padahal bayangan tapi dianggap beneran gitu loh. Nah, ini bayangan yang dihasilkan objektif ini dianggap benda sama okuler, diperbesar lagi sehingga di sini tertangkap oleh mata. Nah, jadi mata kita kalau sudah melihat mikroskop itu bendanya diperbesar berapa kali? 2 kali. Pertama diperbesar oleh lensa objektif, yang kedua diperbesar oleh lensa okuler. Ingat-ingat, ini benda diperbesar jadi bayangan. Bayangan kok dianggap nyata, ya kasihan. Baik. Nah, karena perbesarannya 2 kali, kalian harus ngitungnya 2 kali juga. Maka M totalnya sama dengan M lensa OB objektif dikalikan dengan M lensa OK okuler. Apa itu M tot? M tot adalah perbesaran total. MOB perbesaran objektif, MOK perbesaran okuler. Nah, ini rumus utamanya. Pertinyi ini berapa nilai OB, berapa nilai OK. Nah, ini yang harus jadi kasusnya kalian. Kalau SMP ya sudah diketahui MOB-nya berapa, MOK-nya berapa. Karena kamu grade-nya sudah SMA, ini minimal itu ada 2 kali perhitungan. Pasti di antara ini belum ada dulu. Kalian harus nyari dulu baru dimasukkan. Analisisnya di situ. Nah, yuk kita uraikan bersama-sama. MOB ini sebagai lensa objektif biasa, maka rumusnya adalah S aksen OB dibagi SOB. Apa itu S aksen? S aksen apa? Benda. Ya, S aksen adalah jarak aksen bayangan. Kalau S adalah jarak benda. Ini kalau yang bikin soal lebih ngerjain lagi kalian disuruh analisis lagi, bukan cuma nyari MOB. Tapi S aksen OB-nya dibikin nggak tahu juga. Jadi kalian 3 kali analisis. Caranya gimana? Pakai rumus nenek moyang. Super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Nah, ini rumus dari zaman Einstein masih pakai popok sampai sekarang, rumusnya nggak berubah, ini sama. Nah, paham ya? Kemudian MOK-nya adalah loop. Nah, rumusnya apa tadi loop? M sama dengan SN dibagi N. Ini untuk mata apa? Normal. Nah, ya, kalau yang mata berakomodasi maksimum ya SN dibagi F ditambah 1. Untuk mata akomodasi mak. Ini ketemu, nah, ini ketemu, plung, masukkan rumus utama, ketemu M totalnya. Bisa dipahami? Baik, 2 menit, silahkan dicatat atau di screenshot atau di foto, silahkan. Bebas, 2 menit ya. Ada solusi. Bentar ya. Sebenarnya masker itu nggak masalah yang kita punya kemarin kita dapat. Pertama nggak begitu. Kita mau membuat masker dari tadi. Misalkan kita ngomong kita
punya ukuran. Oke, kita dilatihnya tentang apa namanya tidak berbicara bagus. Kenapa kita memakai itu biar edukasinya? Jadinya bapak ya sempat ngomong kan ya, kalau jadi pas Pak Iskel gitu, yang ngomongnya kok. Apa yang harus Heeh. Itu loh maksudnya. Mungkin baru besok katakan minta memang Tetap kasih. diguran dulu ya, oh. Sudah? Baik. Ini sudah, sekarang contoh soalnya. Jauhi dari kaca, masuk ke kolong meja. Nah, saat kalau sudah mereda, lari ke tempat terbuka. Jangan lupa bawa tas siaga. Tas siaga itu tadi saya sudah tahu ada makanan, ada apa namanya P3K. Itu ini lagunya bagus. Jadi kalian juga nanti bisa tahu salah satu. Wah, ini kok tinggal berapa orang ini? Yang on stay video itu cuma berapa orang ini? Ayo ditampilkan dulu videonya semua. Pak Eko rambutnya udah panjang ya. Ini skin itu udah panjang untuk Pak Eko. Ya Pak Eko pakai badges. Kalau kata istri Pak Eko, kalau pakai badges gini gantengnya meningkat. Yes. Baik. Kita lanjutkan ya. Ini Pak Eko sampai tak dia mau. Oh ini. Sudah muncul? Terbaca nggak? Ah, contoh soal. Silakan digambar di buku bagian catatan saja. Ditulis, silakan ditulis dulu. Nah, ini udah dikasih jelas banget ini. SN-nya 25 ya kan? Sambil kalian tulis, perhatikan dulu ini. 1,2 ini apa berarti? Ini benda. Ini apa? Benda. Maka itu disebut sebagai SOB 1,2. 1 cm apanya ini? FOB 1 cm. Ini 3 serangkai SOB, FOB, dan satu lagi S aksen OB. Ada belum? Belum. Kamu cari dulu. Nanti dari sini ketemu MOB. Nah, kemudian ini apa ini? FOK. SN-nya berapa? 25 cm. FOK-nya berapa? 5 cm. Dari ini ketemu apa? MOK. Nah, M totalnya adalah MOB dikalikan MOK. Baik, ini silakan kalian kerjakan sebagai latihan soal, nanti di-upload di Google Classroom. Oke ya. Ah, mudah ini. Ini kalau dalam game itu masih newbie, level newbie. Nah, nanti ada soal analisisnya, ada pakai panjang tubusnya, panjang mikroskopnya. Pak. Nah itu. Ya, gimana Ki? Itu tadi Siapa nih yang tanya ini? Refki, Pak, Refki. Oh, Refki. Oh, enggak kelihatan ya mau kamu. Ki, buat dilihatin Ki, mau kamu tuh. Mau kamu tuh. Nah, itu ya. benda. Itu bendanya yang paling kiri, Pak. Bendanya yang paling kiri. Bentar, ini kameranya Pak Eko mirror enggak ini? Bentar. Kalau SOB itu jarak Ini ya. Ya. SOB itu jarak benda dari lensa objektif. Oke. SOB. S itu untuk jarak benda, S aksen untuk jarak bayangan.
OB berarti objektif. Sehingga kalau SOB adalah jarak benda terhadap lensa objektif. Seperti itu Mas Refki. Kalau FOK-nya itu apa, Pak? Oke, FOK. Apa itu FOK? F. Fokus. Fokus. Tranana ini ya. FOK, fokusnya. Jadi nilai fokus dari lensa OK, okulernya ada 5 cm. Nah, tadi ini pakai apa? Kaca besar loop tambahin loop U gitu kan ya, tadi ya. Nah, loop. Rumusnya apa tadi? SN dibagi dengan F, sehingga F-nya ini apa? FO centum. Ada pertanyaan lagi? Sudah dicatat soalnya, sudah digambar? Sudah saya menit. Tak stop ini. Sudah ya? Ya. Kan dulu MOB itu kan S aksen OB per SOB. Ya. Yang FOB nya itu ditaruh di mana? Oke. MOB adalah S aksen jadi menjadi SOB. Itu kan ya, S aksen berarti sudah ada belum ini? Belum ada, kamu cari sini. Berapa S-nya? Ya, 1,2. Berapa S aksennya? Dicari. Berapa F-nya? 1. Nanti ketemu nilai S aksen. Masukkan ke sini. Ketemu. SOB-nya berapa tadi? SOB-nya 1,2. Ketemu nilai M. Jadi ini kalian 3 kali analisis. Dari S aksen nya dulu, ketemu masukkan S aksen itu per SOB. Nya masukkan lagi. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu.